Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Izul and Surya. Nah, jadi di video kali ini teman-teman kita mau raiding pada malam hari ya. Ya, sambilan kita kerja, kita bikin vlog aja ya teman-teman. Nah, karena kita ini baru pertama kali ya bikin vlog pada malam hari ya guys. Kita nggak tahu nih kualitas kamera B Pro 5 AE Mark 3S ini seperti apa, apakah jernih. Nanti kita coba lihat ya sih. Sekarang ini kita berada di Lam Lumpang ya, di daerah Ule Kareng, Banda Aceh ya teman-teman. Sekarang jam 9.21, tapi masih kelihatan padat banget ya di daerah sini cuy. Biasanya kalau jam 9.21 atau jam 10 itu di daerah sini udah agak sepi ya cuy. Ini kelihatannya kayak seperti malam minggu cuy. Nah, jadi kita sambilan narik teman-teman ya. Sambilan kita ngetes kamera B Pro di malam hari apakah jernih ya. Aduh, ini jalannya macet. Harusnya kan kalau di daerah sini tuh jalannya harus diperluas cuy ya. Karena memang aktivitas masyarakat siang maupun malam ini lumayan padat ya. Di sini kan daerah padat penduduk, terus juga tempat biasa orang belanja ya, mulai dari belanja baju, terus belanja peralatan rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini kiri kanan toko guys. Jadi sudah sewajarnya ya kalau di jalan ini sudah dilakukan pelebaran ya. Aduh, jalannya pun sekarang ini udah nggak rata guys, jadi terasa banget ya pas kita jalan itu kayak ada hentakan gitu ya. Beda kalau jalannya mulus, itu kita jalannya enak banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya aspalnya itu nggak rata, itu bakal membuat ban dari motor kita itu lebih cepat aus ya, atau lebih cepat habis itunya guys. Baca. Aduh, ini makin macet cuy. Jam segini padahal kan udah lumayan agak malam ya, tapi masih kelihatan ramai banget ya di sini ya. Oh ya guys, jadi aku buat video ini tanggal 17 Agustus ya, malam hari. Jadi ini malam malam Rabu ya guys. Video pertama kita buat malam hari cuy. Mudah-mudahan setting aja bagus ya untuk sekelas B Pro 5. Karena kebanyakan teman-teman banyak sekali yang mengeluh hasil dari B Pro 5 itu kurang jernih dan kelihatan ada bintik-bintiknya gitu. Jadi mereka yang udah beli kamera B Pro banyak yang menjualnya kembali karena tidak puas dengan hasilnya ya. Ya mau gimana gitu, harganya pun sekitar 1,2 juta. Kita mau kualitas B Pro atau GoPro ya mana cukup teman-teman. Tapi sebenarnya itu bisa diakalin ya kalau misalnya kita tahu settingan yang agak lebih jernih ya. Karena aku sempat kemarin menggunakan B Pro 5 ini sekitar 5 bulan yang lalu ya, dan alhamdulillah sampai saat ini aku bisa mendapatkan settingan yang paling baik dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu pada saat aku membeli kamera B Pro ini ya. Ini alhamdulillah. Untuk kondisi malam hari aku nggak tahu seperti apa, karena ini merupakan video pertama dari malam hari kita shoot ya.
Jadi aku nggak tahu nih gimana hasilnya teman-teman. Ini semakin ke depan semakin macet cuy ya. Jalannya kecil banget, habis itu nggak rata pun jalannya cuy. Tadi kita habis isi saldo Grab teman-teman ya. Kita nggak tahu ini bisa masuk orderan lagi atau enggak. Soalnya tadi kita keluarnya jam 8 ya, jam 8 lewat. Cuman kita aktifkan aplikasinya jam 9 guys, karena kita tadi ada kegiatan sebentar. Oke, macet, ada cewek cuy. Oke, ada bocil di depan. Aduh, sepi banget ini. Orang pergi pasaran ya cuy, kita sibuk kerja hari ini ya. Oh ya teman-teman, jadi aku sambilan coba baterai baru ya, dari apa nih, Tepsar software, entah aku udah lupa nih nama baterainya. Cuma yang jelas aku belinya di Shopee, harganya sekitar 30.000. Apakah kualitasnya ini nggak murahan cuy ya? Walaupun harganya murahan, kita bakal coba nanti. Mudah-mudahan hasilnya nggak mengecewakan ya. Sekarang kita udah sampai di daerah Kuta Alam cuy. Nah di daerah sini itu nggak terlalu padat ya, karena ini bukan jalan raya tapi jalan kedua, jalan alternatif untuk ke Masjid Raya bisa, terus untuk ke Ulele, terus ini jalurnya bisa beberapa arah teman-teman ya. Jadi nanti lurusnya langsung ketemu Simpang 5. Nah dari Simpang 5 nanti kita bisa ke Penayung, bisa ke Masjid Raya, terus bisa ke arah Simpang Surabaya juga ya. Jadi Banda Aceh ini dia nggak terlalu luas cuy ya, tapi jalannya yang berliku, jadi kelihatannya luas, cuman dia memang nggak luas teman-teman. Nah jadi sekarang ini kita udah sampai di rumah sakit Kesdam ya, di sebelah kita, sebelah kiri kita ya. Nah rumah sakit Kesdam cuy. Nah, sekarang baru kelihatan rame banget ya, kelihatannya kayak malam minggu di sini teman-teman. Mungkin karena hari ini tanggal 17 Agustus, jadi banyak dari masyarakat yang menikmati malam 17 Agustus ya. Jadi mungkin ada kegiatan yang dilaksanakan di beberapa daerah. Alhamdulillah. Kita cuma sekali muter aja teman-teman, nanti kita balik lagi ke daerah Simpang Surabaya. Nah sekarang ini udah sampai di Simpang 5 cuy. Naik ke atas jembatan, kalian bisa lihat keren banget jembatannya ya. Ada lampu-lampu warna-warninya, terus ada yang jualan juga di sini cuy. Nah jadi di sebelah kanan kita ada Masjid Raya ya. Tuh kalian lihat, ini kalau salah belok ini langsung macet cuy. Jadi kita langsung ke kiri aja ya, kita mau mangkal di daerah Simpang Surabaya aja cuy. Karena kalau misalnya kita ke arah Blang Padang itu bakal ramai banget, jadi nanti kita susah keluar. Mending kita ke arah kiri aja, ke arah Simpang Surabaya. Nanti kita bakal mangkal di daerah situ lagi cuy. Oke langsung belok kiri ya. Mobilnya kok kayak gitu ya cara beloknya.
Nah, jadi teman-teman, ini adalah kondisi jalan raya di daerah Peniti ya. Daerah Peniti, di sini banyak yang jualan HP. Kalau misalnya kalian mau beli HP yang baru datang ke Banda Aceh, kalian bisa beli di daerah sini, coy. Jadi di sini ini ada counter HP tuh. Kalian lihat ya di sebelah kanan. Di sebelah kanan, terus kalau lurus lagi nanti kita bakal ketemu yang namanya Simpang Surabaya. Di atasnya ada flyover ya, ada flyover. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih cepat, mau naik ke flyovernya, kalian bisa lurus terus. Dan ada pernak-perniknya juga ya, ada dikasih lampu di flyovernya guys. Jadi kelihatannya lebih cantik banget ya. Karena kita nggak mau naik ke flyover, jadi kita ke kiri aja cuy. Nah sekarang ini hampir sampai ke Simpang Surabaya ya. Udah mulai padat lagi. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Ini orderannya nggak masuk-masuk sebenarnya. Kalau B Pro 5 ini, kalau misalnya kita menggunakan fitur Ice, itu kualitasnya bakal jelek banget ya. Kalau kita pakai fitur Ice ini jelek banget, nggak bagus, ada bintik-bintiknya teman-teman. Jadi kalau bagi kalian yang menggunakan B Pro 5, itu bagusnya kalian menggunakan settingan yang non Ice. Kalau siang hari bisa kalian gunakan untuk exposure-nya itu 0, biar kualitas gambar atau apa ya istilahnya ya, warna dari gambar ini dia natural kalau menggunakan 0. Cuman kalau misalnya kalian menggunakan minus ya, -1, -2 atau -3, gambarnya bakal kelihatan berwarna hijau gitu, agak kehijau-hijauan. Karena kalau untuk action cam sekelas B Pro ini dia lebih hijau teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang nggak penting ya, buat kalian yang jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar masuk update video terbaru lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.